علي بعلبي ومشايخنا في الدين وارواح آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفعاتهم وامدادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ikhwanul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dalam majelis ta'lim yang dipandu kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadiya lahu minal a'mal. Kita masih diajak oleh Imam Al-Haddad hal-hal yang berkaitan dengan masalah ziaratul kubur, ziarah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu ilaihi illa ista'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaquma. Beliau menghadirkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ma min rajulin, tidak ada seseorang yazuru yang berziarah qabra akhihi, ke kuburan saudaranya, wa yajlisu ilaih, kemudian duduk di kuburan itu, illa, kecuali ista'nasa bih, ahli kuburnya itu senang. Jadi ketika kita menziarahi saudara-saudara kita yang lebih dulu telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di sisinya, maka yang kita ziarahi itu suka, senang, ista'nasa bih, terhibur gitu. Wa ruddat alaihi ruhuhu, kemudian rohnya, al-mazur yang kita ziarahi, itu dikembalikan di kuburan itu, hatta yaquma, sampai orang itu meninggalkan kuburannya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun, kalau sebab hadis ini tidak menentukan waktunya. Kapanpun siapa yang menziarahi kuburan saudaranya, yang pasti yang diziarahi itu senang dan rohnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrih idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Paling sukanya mayit di alam kubur
yang paling menggembirakan gitu, yang paling menghibur. Arwah-arwah mayit-mayit yang sudah ada di alam kubur, idza zarahu, yaitu ketika menziarahinya, man seseorang, karena yang orang itu yuhibbuhu, disukai oleh si mayit, fi darid dunya, saat masih di alam dunia. Ini tentu ya orang tua kita gitu loh, ya bapak ibu, saudara, andai tolan, sahabat, orang-orang yang saat hidup di alam dunia ini ada saling rasa suka, rasa cinta. Ketika salah seorang lebih dulu meninggal, kan di dunia biasa anjang sono mereka, ya. Entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, intens pertemuannya itu intens, karena orang suka suka pasti kalau lama-lama kan rindu. Nah, ketika suka sama suka saat di alam dunia, lalu yang satunya lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat yang hidup menziarahinya, itu suasana yang paling menghibur. Jadi kalau anak kita, orang tua kita, kan mustahil kan tidak ada rasa cinta saat di dunia. Jadi kalau ingin gitu loh, membahagiakan bapak kita, ibu kita, dulur kita yang telah lebih dulu menghadap Allah, sering-sering ziarah, ya, yang sering-sering. Karena kata Nabi, anasuma yakunul mayyit fi qabri, yang paling membahagiakan, yang paling menghibur mayit di alam kuburnya itu, idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya, ketika diziarahi oleh orang yang saat di dunia itu dicintainya, disukainya. Itu dua hadis luar biasa ini. Kemudian fayambaghi lizair, yang perlu diperhatikan oleh orang yang ziarah. Ini termasuk pembekalan. Idza dakhalal maqbarah, ketika dia masuk kuburan, masuk ke area kuburan, au marra biha, atau melewatinya doang. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau orang ziarah berarti kan masuk kuburan, atau dia enggak ziarah tapi lewat ke kuburan. Nagaswida, dong lewati Nagaswida. Apa yang perlu diperhatikan? Ayyakula, ketika Anda masuk area kuburan atau melewati kuburan, hendaknya Anda mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahiqun, antum lana salaf wa nahnu lakum taba', as'alullaha lana wa lakumul afiyah, Allahumma ighfir lana wa lahum. Ini ucapannya. Ketika Anda masuk area kuburan atau melewatinya, ucapkan assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin, sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni, ya, orang apa, wahai kaum yang apa, yang menghuni, ya, tempat-tempatnya orang mukmin. Karena
alam kubur itu adalah alam transit. Transit, ya. Pemberhentian sebelum kemudian melanjutkan ke alam akhirat. Jadi mereka semua sekarang transit di alam kubur. Orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ya, buyut kita, mereka belum ke alam akhirat, masih berada di alam kubur. Transit. Nanti pada saatnya ketika terjadi kiamatul kubra dan semua manusia itu meninggal dunia, baru kemudian Allah membangkitkan keseluruhannya dari alam kubur. Baru kemudian digiring ke alam akhirat, alam yang terakhir. Alam yang tidak akan ditinggalkan oleh kita untuk selama-lamanya. Pelabuhan terakhir itu. Lalu tidak ada lagi, ya, perjalanan yang mesti kita tempuh itu tidak berhenti. Ghadan muajjalun, hidup kelak, ya, yang nanti, ya, itu masih muajjal. Wa atakum ma tu'adun, dan kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami semua insyaallah akan menyusuli kalian. Ini ucapan kita masih hidup. Antum lana salah, kalian semua mendahului kami, wa nahnu lakum taba', dan kami semua akan mengikuti kalian. As'alullah lana, aku minta kepada Allah untuk kami, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, keselamatan. Allahumma fir lana walahum, ya Allah ampuni kami dan juga ampuni ahlil kubur. Ini ucapan diucapkan saat kita masuk area pekuburan atau melewatinya. Ya, jadi jangan ngedem ya. Ketika masuk kuburan ucapkan ini, ketika melewati kuburan juga ucapkan ini. Dengan ucapan ini maka diambil satu konklusi, kesimpulan, natijah bahwa apapun yang kita bicarakan, ya, apapun yang kita omongkan, apalagi kita tunjukkan secara langsung kepada ahli kubur, mereka itu mendengarnya, mereka itu menjawabnya. Kan ucapan assalamualaikum dari kita sunnah nih, ya. Dari yang kita kasih kan wajib, ya. Assalamualaikum. Apalagi dan ucapan ini adalah ucapan pembuka hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Kalau dengan non muslim tidak dibuka dengan assalamualaikum. Ketika kita mendapatkan ucapan salam pun dari mereka, ya, jangan dijawab waalaikumsalam, alaikassalam, ya. Nggak boleh waalaikumsalam, apalagi dia cuma mengucapkan assalamualaikum, kita baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dermawanian gitu loh, ya. Alaikassalam, ya. Mati loh, ya. Kalau dia bukan ya karena mereka laisa min ahli salam. Ya. Orang-orang yang belum masuk Islam itu bukan orang-orang yang ahli sejahtera, gitu loh. Memiliki kesejahteraan apa? Kaya di dunia, berkuasa di dunia itu hanya kalau udah mati nih, orang ditanya berapa lama Anda tinggal di dunia? Dia enggak jawab 100 tahun, tidak. Ya. Dia cuma jawab sa'ah atau sa'atin. 1 atau 2 jam saja.
Padahal orang seperti Ciputra itu, ya, hidup hampir 100 tahun dalam kekayaan, ya, yang luar biasa, punya citra lain, semua provinsi, semua kabupaten kota ada. Sekarang ketika dia ditanya, kan yang Allah minta satu, wala tamutunna illa wa antum muslim. Siapapun yang ketika meninggal Islamnya, naudzubillah min dzalik, keimanannya tidak bertahan. Jangankan hanya 100 tahun hidup di dunia ini, 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun, tidak ada artinya bagi mereka untuk menghadapi kehidupan yang abadi dalam penderitaan yang kian hari, ibarat bahasa kita itu kian bertambah. Sebagaimana ahlul jannah itu kenikmatannya terus, ya, tazdad, ya, tambah. Begitu juga iqab, begitu juga deraan, begitu juga siksaan yang diterima oleh para kufar, para kafir. Apinya itu makin panas gitu loh tiap saat. Bukan ibaratnya api hari ini, ya, sama dengan yang kemarin atau akan sama dengan yang besok. Enggak. Terus bertambah dan bertambah. Maka enggak ada artinya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan di dunia ini jika kemudian terhenti, tidak berlanjut sampai ke alam kubur, alam barzah, dan nanti alam akhir. Tidak ada artinya. Mendingan saro di dunia, ya, mendingan susah di sini. Kenapa? Sama juga. Orang yang senang di dunia ketika ditanya berapa lama di dunia, 1, 2 jam. Yang susah juga sama. Berapa lama hidup di dunia? 1 atau 2 jam. Tapi kalau kemudian kehidupan kedepannya itu menyenangkan, maka derita 2 jam itu nggak ada artinya. Sebagaimana kalau kedepannya hidupnya menyengsarakan, kesenangan 1000 tahun di dunia itu tidak ada artinya. Oleh karena itu sabar. Ya, kun sabiran au syakiran. Jadilah orang yang sabar ketika terasa hidup ini tidak enak, dan bersyukur ketika hidup ini enak. Udah. Cuma dua setir gitu loh, ya, 2 kemudi. Tidak lemah, bersabar. Toh cuma 1-2 jam doang. Enak juga bersyukur. Jangan malah kemudian nepuk dada gitu. Lupa akan nikmat-nikmat Allah, tidak dibawa ke dalam fi sabilillah. Kenapa? Cuma 2 jam. Nah ini yang harus kita masuk. Jadi orang di alam kubur itu, karena Sayyidah Aisyah pernah bertanya, ucapan ini kan pertama kali yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW ketika melewati Baqi, ya, maka Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal Baqi, gitu, ya. Nabi mengatakan, ya, seperti itu. Maka Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, apa mereka mendengar dan menjawab? Maka Nabi mengatakan mendengar dan menjawab. Cuma kalau kita lewat kuburan mengucapkan salam ini dari kuburan kemudian terdengar waalaikumsalam, kira-kira ya, ya, baca jantungan kan begitu, ya. Lah iya. Karena domirnya juga domir khitab ini assalamualaikum, ya, bukan assalamu alaihim.
Kalau assalamualaikum ya sama seperti saya mengucapkan kepada Anda assalamualaikum gitu loh. Nah ini ya. Wa yata'akkadu nadban az-ziyarah lailatal jumu'ati wa yawmaha. Kemudian menjadi kuat sunnahnya berziarah lailatul jumu'ah di malam Jumat wa yaumaha dan hari Jumat. Ya. Seperti yang sering saya sampaikan, di sini Imamul Haddad mengatakannya. Berziarah ke makam orang tua, handai tolan, kerabat, ya, guru, ya, ulama, minas sholihin, itu dianjurkannya, yang kuat nih, yang kuat itu di malam Jumat atau di hari Jumat. Malam itu dimulai dari maghrib. Sekarang nih, ini malam Ahad sudah, maghrib tadi sudah malam Ahad. Besok itu hari Ahad sampai matahari tenggelam. Jadi malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbit, namanya yaum, hari itu dari terbitnya matahari sampai dia tenggelam lagi. Jadi Anda pilih ya. Malam Jumat mau habis Isya, mau tengah dalu, kapan aja sampai kemudian hari. Wa kadzalika lailatas sabat ila tulu'isy syamsi min yaumi. Andai kata malam Jumat tidak sempat, hari Jumat juga tidak sempat, mataharinya sudah tenggelam malam Sabtu, maka ziarahlah di malam Sabtu. Sampai kapan? Sampai hari Sabtunya muncul dengan terbitnya matahari. Jadi kalau Anda habis subuh hari Sabtu nih, ya, lalu ziarah habis subuh, itu kan masih malam. Karena habisnya Lailatul Sabat itu dengan terbitnya matahari. Walaupun habis subuh, yang penting mataharinya belum terbit. Itu namanya malam Sabtu. Kalau mau ziarah, andai kata di malam Jumat, di hari Jumat tidak khobar. Wa kadzalika, maka berziarahlah di hari Senin. Hari Senin. Hari Senin itu berarti matahari terbit ya, sampai dengan tenggelam hari Senin. Ya. Kalau sudah mataharinya tenggelam, hari Selasa namanya. Bukan hari Senin lah, hari Senin lagi. Kenapa? Fa innahu yuqalu, karena dikatakan inna arwahal mauta tarji'u ila kuburihim fi hadhil awqati. Kenapa dianjurkan malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu dan hari Senin? Karena ruh-ruh orang yang meninggal itu pada mudik, pada balik ke alam kuburnya, dekat jasadnya di waktu-waktu itu. Karena walaupun badan mereka itu telah hancur, lebur, tulang belulangnya pun sudah hancur, ya, kecuali tulang belakang ini, ya, ekor. Tetap mereka merindukan
Ruh-ruh mereka itu merindukan casingnya, merindukan tubuhnya, jasadnya. Karena hubungan antara ruh dan jasad itu bukan sebentar. Orang kalau dikasih umur 100 tahun, ya, itu mereka bayangkan berhubungan selama 100 tahun. Kemudian harus berpisah untuk sementara. Telah menyatu gitu loh. Join, kerjasama gitu loh. Dalam suka maupun duka. Ya. Pasti rindu. Nah, kerinduan itu yang membawa al-arwah di malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, hari Senin menyambangi tempat di mana jasadnya ditanam. Nah, ketika kemudian Anda datang, hadis yang tadi kan bicara, mereka senang gitu loh. Karena yang mendatangi adalah orang-orang yang dia juga cintai saat hidup. Ya kalau nggak percaya nanti pas kita mati gitu, ya, kan repot. Sementara ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Ya. Jadi mereka paling suka. Wa qad warada fi dzalika atharun. Ya kata Imamul Haddad banyak. Makalah statement tentang ini dari para sahabat, para tabi'in. Lalu apa yang harus dilakukan bagi yang menziarahi kuburan? Wa yanbaghi lizairi lil kubur, dan hendaknya bagi yang berziarah ke kuburan itu ayyuktsira lahum fi hali ziyaratihi, memperbanyak untuk ahli kubur pada saat menziarahinya, iyahum minal istighfar, perbanyak istighfar. Anda ziarah ke makam orang tua Anda, ke makam sanak famili Anda, perbanyak istighfar untuk yang kita ziarah. Allahumma ighfirlahu warhamhu gitu loh. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Perbanyak. Wa du'a, kemudian banyak berdoa. Wa tarahhumi alaih, kemudian tarahhum. Itu dengan mengucapkan Allahumma arhamhu gitu loh. Ya Allah kasihi dia, rahmati dia. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, kemudian membaca apa yang mudah, yang Anda mudah membacanya, bagian surah dari Al-Quran. Prinsipnya begitu. Ya. Mana yang Anda kemudian mudah. Ya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, yang paling bagus adalah membaca suratul Ikhlas 11 kali. Itu paling bagus. Mudah, kan mudah ya. Masa kulhu nggak hafal. Ya. Baca 11 kali. Atau Yasin hafal, baca Yasin gitu. Itu. Wa yuhdi thawabahu ilaihim. Wa yuhdi thawabu ilaihim, kemudian dihadiahkan pahala bacaan Qur'annya untuk mereka. Seraya kita mengucapkan Allahumma ja'al wa taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil karim. Ya, terus ya. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dan Al-Umnya itu ada pernyataan Quran itu tidak nyampe gitu loh. Ya.
Kalau kita baca untuk orang yang sudah meninggal tuh, tapi ashabus syafi'inya, mufti syafi'inya itu menyatakan nyampai asal setelah membaca kita berdoa. Tadi doanya, wa yuhdi sawabuhu ilaihi. Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsil, gitu loh. Ya, sababa ma qarra'nahu minal Qur'anil azim, gitu loh. Hadiyatan minna wasilahnya wa rahmatan minka nazilah. Ya, wa sadaqatan mutakab ila fulan. Itu namanya ihda namanya. Ya, namanya kita menghadiahkan bacaan Quran dan bacaan yang lain gitu. Ya, dia sampai gitu. Sampai. Wa ayyatabira wa yatta'idhu bihim, kemudian kita mengambil pelajaran, mengambil nasihat dengan yang kita ziarahi. Bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, mereka pulang ke rahmatullah. Jasad mereka tertanam di dalam tanah yang kita sedang ada di atasnya. Kalau bapak, ibu, kakek, nenek seperti itu, kita juga sama. Tinggal nunggu giliran doang. Gilirannya aja yang belum sampai. Ya. Artinya akan ada nasib yang sama. Yang tajir mah itu, yang buntu juga mah itu. Ya. Semuanya. Itu namanya i'tibar, itu mengambil ibrah bahwa kita akan mati juga. Wa yatadhakkaru annahu am qaribin sa'irin ila mithli ma saru ilaih. Kemudian ingat bahwa kita yang sekarang ini sedang ziarah dalam waktu yang relatif singkat akan seperti orang-orang yang sedang kita ziarahi. Tinggal tunggu waktu doang gitu loh. Hari ini kita ziarah. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan kita yang diziarah. Nah ini jadi apa? Fungsi ziarah itu. Jadi kita kalau ziarah itu harus mendapatkan nasihat gitu. Itu mulanya dulu Nabi pernah melarangnya, sebab orang-orang yang baru masuk Islam pulang ziarah tidak ingat mati. Kenapa? Karena ziarahnya pesta pora. Seperti apa ziarahnya orang-orang jahiliyah. Maka dilarang. Setelah kemudian diajari, dikasih pengertian, lalu bahwa ziarah itu untuk tadi i'tibar, ya. Lalu apa namanya, peringatan. Maka setelah efek itu terjadi pada para sahabat, baru Nabi menyuruh untuk ziarah. Ya. Apalagi Quran yang mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa idza ata qabra walidayhi wa aqrabaihi wa dhabil huquqi alaihi fayanbaghi lahu ayyatma'anna indahum wa yastakthira minal istighfari wad du'a ilahum fa innahum yafrahuna bidzalik wa yusarruna bihi.
Kata Imamul Haddad, ketika siapapun mendatangi kuburan kedua orang tuanya, kerabat sanak familinya, orang-orang yang memiliki hak ya, dulu saat masih hidup ya, kepada diri kita, sayang baru, maka seyogianya lahu ayat ma'anna indahu, kita yang ziarah itu yang tumaknina, duduk ya, yang sopan gitu loh, yang tenang ya. Jangan kemudian gerusak-gerusuk gitu loh ya. Sebagaimana kalau kita ada di hadapan orang tua kita ya, masa jelalatan gitu ya. Etika gitu ya. Wa yastaghfiru minal istighfari wa du'a'i lahum, perbanyak istighfar untuk mereka, doa keselamatan untuk mereka. Jangan ngobrol, apalagi ngobrol politik gitu. Ya, lagi ziarah nanya, ente pilih siapa? Kurang gawe gitu. Ya. Jangan. Jadi yang tenang gitu loh. Banyak istighfar untuk mereka, berdoa untuk mereka. Kenapa? Fa innahum yafrahuna bidzalik. Karena orang tua kita, sanak famili kita, ketika kita bersikap seperti itu, mereka senang. Yafrah wa yasurrun, mereka bahagia. Enggak sumpah gitu. Wa kadzalika idza zara qubur sholihin, begitu juga ketika kita menziarahi kuburannya orang-orang saleh, sama ya. Fa yukthir minad du'a indaha, perbanyak doa di sisinya. Fa inna minhum man yakunu du'a inda qabrihi mustajaban, karena ada di antara para solehin yang ketika kita ziarahi lalu kita berdoa di dekatnya, doa kita mustajab ya. Mintanya sama Allah, cuma kita ziarah ke solehin, bukan minta sama yang solehin, bukan, mintanya tetap sama Allah ya. Mau apa saja ya. Dan ente bisa berdoa di masjid, bisa di musholla, bisa di rumah, bisa. Tapi inda kuburis sholihin juga bisa gitu loh. Kan kita ini kalau usaha ya, kalau tempatnya banyak, tidak harus satu cak wong mancing lah gitu loh. Ya. Spotnya kurang bagus ini, pindah situ. Ya. Situ kurang bagus juga, pindah lagi situ. Nyari spot yang begitu. Entah kalau mancing nggak lah pindah-pindah. Tapi pas doa nggak mau pindah-pindah. Ya. Ini tadi barangkali ya kurang mantap gitu loh. Ziarah. Ya, negara sudah situ. Ada Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi. Ada Habib Alwi ya, bin Ahmad bin Husain ya. Banyak habaib ya, adalah Habib Husain Al-Kaf itu ya. Semuanya minas sholihin ya. Ada Kiai Azhari gitu ya, minas sholihin semua datang. Apalagi tadi Anda kemudian dengan sopan datang, bacaan banyak istighfar untuk yang kita ziarahi, yafrahu, mereka suka. Nah, kalau mereka suka itu mereka ikut mendoakan kita. Jadi ketika kita berdoa di sisi orang-orang yang tadi arif billah, sholihin, itu mereka itu ikut juga minta sama Allah. Itu sisi mustajabnya di situ. Ya, sisi mustajab. Dibantu gitu.
Ya, kan kata Allah begitu. Ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Sekiranya orang-orang yang telah mendolimi diri sendiri ja'uka, mereka mendatangimu wahai utusanku Muhammad, baik saat Nabi masih hidup maupun sekarang. Lalu orang itu kemudian minta ampun kepada Allah. Fastaghfirullah. Mereka yang minta ampun. Nanti kalau ziarah Nabi itu, dekat Nabi itu, ya, minta ampun sama Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Dan Nabi pun ikut minta ampunan buat orang yang lagi minta ampun kepada Allah di sisi Nabi. Jadi bukan Nabi kemudian diam, Nabi juga membantu istighfar untuk kita. La wajadullah, orang itu ketemu Allah, orang itu mendapati Allah. Tawwabar rahim, sebagai zat yang menerima taubat dan mengasihinya. Ini orang dolim setelah mendolimi diri sendiri. Apalagi jika orang itu tidak membawa kedoliman. Ini orang dolim. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ya. Dan sekiranya orang-orang yang telah mendolimi diri mereka sendiri ja'uka, datang kepadamu, menghadapmu. Ini yang nyuruh Allah atau yang menceritakan Allah. Ya. Sebenarnya kalau kita berdoa di kuburan, kalau Wahabi ini basing lah gitu loh. Oh, syirik. Kalau mintanya sama ahli kubur, iya. Bah, minta rezeki bah gitu loh. Ya. Enggak. Tetap aja Allahumma rzuqna. Allahumma ya Allah, bukan ya ahlal kubur. Ya, irhamna. Enggak begitu. Tetap mintanya sama Allah. Wa qad jurriba dzalika, dan ini kata Imamul Haddad telah mengalami tajribah. Tajribah itu tes gitu loh. Telah dicoba gitu. Anda ingin punya hajat apa? Ya, udah. Habis sholat Anda berdoa, di masjid Anda berdoa, di musholla Anda berdoa, ya. Tengah majelis taklim juga Anda berdoa. Anda ziarah. Ya. Datangi kuburan-kuburan orang-orang soleh. Apalagi kalau Anda ada orang tua dulu datangi. Berdoalah di samping kuburannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat Anda. Kata Imamul Haddad, wa qad jurriba dzalika. Ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah dipraktekkan dan hasilnya itu luar biasa. Ya kalau sekali belum, dua kali belum, 3 kali terus. Gitu. Oh, doa itu adalah ibadah, ziarah itu juga sunnah. Gitu. Ya. Hatta inna ahla Baghdad yusammuna qabra sayyidil imam Musa al-Kadhim, ya, ibn al-imam Ja'far Shadiq at-Tiryaqul Mujarrah. Sampai-sampai orang-orang Baghdad sana, di Baghdad, ya, menamai kuburannya Al-Imam Musa Al-Kadhib Ibn Ja'far Shadiq, kuburannya dinamai Tiryaqul Mujarrah. Kuburan tempat yang mujarrah.
Alistijabati da'wah, karena setiap orang yang berziarah ke kuburan Musa Al-Kadzim berdoa, minta kepada Allah, itu doanya dikabul. Adanya di Baghdad. Ya, jauh. Wangkishafil muhimmat, kemudian terbukanya hal-hal yang penting. Wa kadzalika qabr Ma'ruf Al-Qurhi. Begitu juga kuburannya Imam Al-Qurhi. Ya. Sumia bidzalik, ya, dinamai Tiryaqul Mujarrad. Wa huwa bi Baghdad aidan, juga ada di Baghdad. Wa minas sadati Ali Abi Alawi, dan termasuk kuburan dari keluarga Abi Alawi, man kana yajlisu inda qabri Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam al-julus at-tawil. Ya. Termasuk kuburan yang juga menjadi tiryaqul mujarrab adalah kuburan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Banyak orang yang duduk di situ berjam-jam. Ya. Orang-orang Jeddah yang lama tinggal di Jeddah, mungkin di Jeddah, kalau ke Karim sana ziarah ke Al-Faqih Al-Muqaddam, itu bisa dari pagi sampai zuhur duduk di situ. Ya. Wa huwa fi harris syams, sementara dia ziarah mataharinya sedang panas. Bihaitsu la usyirat thiyabuhu min kathratil uruq la kharaja minha, sekiranya baju yang dipakai diperes, maka akan keluar itu keringatnya saking banyaknya terjemur panas. Tapi wa huwa la yash'ur bidzalik, banyak di antara mereka tidak merasakan itu, tidak merasa panas, tidak merasa banjir keringat. Kenapa? Min kathratil istighraqi bid du'a, karena mereka, ya, itu benar-benar habis perasaannya, rasanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inda Faqihil Muqaddam. Ya. Ada sih naungannya sedikit, ya. Tapi ya kalau lagi panas luar biasa gimana? Ya. Masuk juga. Nukila dzalika an Syekh Abdullah bin Alawi wa ghairihi. Ini cerita dari Abdullah bin Alawi. Wa ammat tamassuh bil kubur, adapun soal mengusap kuburan. Nah, ini ya. Wa takbilaha, dan menciumnya. Ini kata Imam Al-Haddad. Fa ghairu mustahabbun, itu tidak disunahkan. Usap atau mencium, bal huwa makruhun, justru hukumnya makruh. Ini kitabnya Sabilul Tikar wal Ihtibar. Mengusap, apakah itu nisannya atau dapurannya, menciumnya, itu tidak disunahkan, bahkan makruh. Wa asyadda atau wa asyaddu karahatan minhu at-tawafu biha, dan amat sangat makruh lagi kalau Anda memutari, ya, nggak boleh. Jadi hatta kuburan orang tua Anda ditawafi begitu loh, ya, itu makruh. Wa dzakara ba'duhum annahu idza lam yumkin liz-za'ir al-wuquf tijaha wajhil mayyit. Ada ulama menyebutkan ketika tidak memungkinkan bagi orang yang ziarah berhenti di hadapan muka si mayyit,
kanal wukuf jihata ra'sihi aula. Maka dia searah dengan kepalanya itu lebih bagus. Tapi yang terbagus adalah tadi duduk di hadapan mukanya. Gitu. Itu paling bagus. Ya. Kalau tidak, arah kepala. Wa za'ama annal mayyita yash'uru bil waqif tijaha wajhi aktsar min syu'urihi bihi idza waqafa fi jihati ra'sih aw ghairiha. Ya. Karena para ulama tadi menyatakan bahwa mayit lebih tahu, ya, lebih jelas melihat orang yang ziarah pas di depan mukanya lebih banyak dibandingkan jika orang itu duduk searah kepala. Ini kalau memungkinkan. Nanti kita kalau ziarah ke orang tua pasti memungkinkan kan. Jadi kalau ziarah ke orang tua itu jangan di kakinya, jangan di kepalanya. Tapi berhadapan. Gitu. Jadi kalau kepala di sini berarti ya, ini kan barat, ya kan kiblat. Berarti kepala di sini kan. Nah iya, ibaratnya ini kepala, ya di sini di kepalanya. Itu duduk kepala begitu. Ya. Itu yang paling bagus. Karena apa? Dia lebih tahu, lebih merasa, gitu. Enak lah. Jadi ibaratnya kalau ngobrol waktu hidup juga begitu. Kalau kita di belakangnya kan sahur orang tua. Ya enggak cum, ibaratnya kan repot. Tapi kalau di hadapannya kan enak. Nah, begitu juga ya tadi, ya, saat kita menziarahinya pada saat yang bersangkutan telah lewat. Wa'lam annal a'mal al-ahya tu'radu 'alal mauta. Insyaallah menjadi kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.